Pak Dhani kita lanjut Pak. Nah, kemudian bagaimana kalau kan biasanya kebiasaan dari kampung Islam Kepaon terkait dengan kita mau Idul Fitri, mau Ramadan gitu ya Pak ya. Biasanya ada tradisi-tradisi apa Pak yang selalu dilakukan oleh kaum muslim di sini? Ya, tradisi-tradisi yang ada di kampung Islam Kepaon ini saya kira sama saja dengan tradisi-tradisi di tempat-tempat lain. Ya, seperti menyambut Ramadan ini. Jadi kalau apa namanya itu sore-sore itu ada takjil di depan masjid, kemudian buka puasa bersama. Setelah itu jadi masyarakat di sini bawa makanan, bawa takjil ke masjid untuk buka puasa bersama. Bukan saja untuk orang Kepaon. Baik. Ya, barangkali ada yang lewat di sini, kaum muslim yang belum sempat buka puasa, mereka boleh mampir sini. Kita menyediakan itu. Kemudian selanjutnya setelah buka puasa kan taraweh, itu biasa kan. Nah, setelah taraweh itu ada pembacaan Al-Quran yang setiap 10 hari itu khatam. Oh gitu. Khataman Al-Quran inilah di sini ada kebiasaan, ada di kampung Islam Kepaon untuk mengadakan makan bersama. Yang orang di sini nyebutnya mamin gitu. Tetapi kalau orang Bali khususnya mengatakan apa namanya? Megibung. Megibung. Nah, itu. Makan bersama. Jadi setelah 10 hari tamatlah itu 30 juz itu, diadakanlah khataman Al-Quran. Kemudian masyarakat kampung Islam Kepaon ini bergilir mengeluarkan makanan untuk ke masjid. Seperti 10 hari pertama itu dari pemaksan klot, istilahnya di sini itu pemaksan. Artinya mungkin kalau di Jawa itu mungkin RT atau RW gitu. Ya, wilayahnya ya Pak ya. Kemudian 10 hari kedua itu pemaksan tengah. Kemudian 10 hari terakhir pemaksan kajo. Jadi istilahnya kajo, tengah, kelot. Ada tiga wilayah lah. Nah, itu jadi bergilir ya Pak Dhani ya. Jadi itu setiap 10 hari sekali khataman Al-Quran. Jadi itu apa namanya itu kebiasaan yang ada di kampung Islam Kepaon. Baik, wah luar biasa gini ya. Jadi besok akan ada takbiran juga nih ceritanya. Ya, ceritanya meskipun terbatas tapi tetap akan jalan dan ini tradisi tetap jalan. Akan jalan. Baik, Pak Dhani. Nah, kemudian kan kampung Islam ini ada di tengah-tengah masyarakat berdampingan dengan masyarakat lain. Ada yang Hindu Bali, mungkin ada yang kawan-kawan yang dari Kristen dan segala macam gitu Pak. Nah, selama ini hubungannya seperti apa sih Pak? Hubungan baik, toleransi yang boleh dikatakan yang bisa kita tiru lah. Kok bisa berdampingan sedemikian rupa, tidak ada gejolak gitu kan? Apa yang dilakukan sebetulnya Pak Dhani kalau boleh tahu? Toleransi, menyama beraya di kampung Islam Kepaon bukan sesuatu hal yang baru. Jadi kita oleh orang-orang tua kita yang di kampung Islam Kepaon itu mengatakan begini bahwa yang berada tetangga-tetangga kamu dari banjar-banjar yang ada di sekitar kamu ini bukan siapa-siapa, itu saudara kamu. Secara agama kita harus bertetangga dengan baik, apalagi ada hubungan kekerabatan. Jadi hal-hal seperti ini tetap berjalan dengan baik. Jadi sampai dengan saat ini mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya apa Pak Dhani? Boleh dikatakan. Contohnya apa yang biasanya udah kumpul udah nggak tahu Muslim atau Hindu itu biasanya kegiatan apa sih Pak kalau dalam masyarakat? Begini, seperti umpamanya saya di kampung Islam Kepaon menikahkan anak. Nah kemudian sebagai penerima tamu ya saudara-saudara kami yang dari Hindu. Jadi di sana sudah tidak terlihat bahwa ini Muslim, ini Hindu, ini harus begini, ini harus begitu, tidak. Jadi kita sudah menyatu jadi satu di kampung Islam Kepaon, gitu. Kemudian di hari raya Idul Fitri itu umumnya ada istilah kalau di Bali itu ngejot itu begini, apa namanya itu? Kalau hari raya Idul Fitri kami dari Muslim memberikan kepada saudara-saudara kami antaran makanan. Itu ke tempat mereka. Begitu juga galungan
Oh. Jadi dari saudara-saudara Iya, kami di iya, Hindu iya. lah yang datang ke kampung memberikan hantaran makanan. Baik, jadi menyamu berayunya itu sudah Menyambut beraya sudah dari dulu, Dari dulu. dan sudah diwanti-wanti sama leluhur. leluhur gitu, bahwa itu saudara kamu, itu saudara kamu. Kita saudara meskipun beda iman tapi Ya, tetap bersaudara. Wah, luar biasa. Dan ini dibangun terus ya Pak Dani ya? dibangun terus, kita ingin bangun terus sehingga nanti generasi berikutnya pun akan tetap melihat kepaon yang seperti ini. Oh, baik. Nah kalau boleh di ini sudah di kampung Islam ini ada dari awalnya siapa sih dulu awal-awal pertama kali dulu leluhur kita dulu siapa sih kalau boleh tahu Pak? Iya, leluhur orang kepaon sebagaimana kita katakan tadi itu yang dari pernikahan Yang puri, kemudian datang ke sini, kemudian dibunuh kan ada di sana ya, sejarahnya keramat Siti Khadijah. Oke, Nah, itu di sana itu ada ceritanya itu. Kemudian tinggallah dia di Kepaon. Nah, setelah tinggal di Kepaon adalah dari Bugis, ada dari Melayu masuk lagi ke Kepaon dan tinggal di sini sampai dengan beranak cucu di Beranak sini. cucu di sini. Itu menjadi awal kampung ini, Kepaon ini sampai hari ini terus. Iya. Oh, baik. Waduh, luar biasa. Apa yang ingin disampaikan Pak Dani terkait dengan Ramadan, kemudian toleransi ya supaya semua kita bersaudara memang gitu ya dan apa yang ingin Pak Dani pesan apa mungkin ya untuk umat, untuk masyarakat, terlebih-lebih generasi muda nih Pak supaya ini kan nilai-nilai ini kan yang sangat luar biasa ditanamkan dari sesepuh dulu ya Pak Dani ya. Jadi Supaya sulit hilang. kita mencari hal-hal seperti itu kalau tidak ditanamkan sebelumnya oleh generasi terdahulu. Betul. Jadi maksud saya sekarang generasi muda yang sekarang itu supaya tetap menjaga toleransi yang ada di Kepaon. Jadi khususnya di Kepaon, umumnya di Indonesia lah begitu, sehingga tidak lagi ada jarak antara si A, si B. Jadi kita adalah umat manusia, walaupun agama kita beda, tetapi kita orang Indonesia. Jadi keinginan saya mudah-mudahan generasi muda di Kepaon ini dapat meneruskan cita-cita luhur dari leluhur kami yang ada di kampung Islam Kepaon. Baik. Ya ini mudah-mudahan dari kampung Kepaon ini toleransi juga digaungkan ya Pak ya, berawal dari sini ya, jadi tidak ada masalah. Baik, waduh. Ini kalau sejarah dari masjid ini sendiri Pak Dani, ini sudah kalau saya lihat tadi benar sudah ada pemugaran-pemugaran. Ada bisa cerita Pak Dani sedikit bagaimana awal? Apa namanya itu? Dulu bukan segini luas masjid. Oh gitu. Jadi dulu sedikit sekali. Nah katanya si leluhur-leluhur kami itu di sini itu bahwa dulu itu bukan begini masjidnya. Jadi atapnya aja dari daun kelapa. Nah kemudian di ini semakin banyak umat yang ada di sini semakin diperbaiki dan seingat saya mulai saya kecil sampai dengan sekarang sudah ada 4 kali pemugaran. Oh gitu. Di masjid ini akhirnya sampai seluas ini. Oh gitu ya Pak ya. Kalau hanya terbatas orang kampung Islam Kepaon saja di lantai 1 ini aja cukup. Oh. Tetapi karena kan ada dari masyarakat lainnya yang ada di Kepaon ini yang ikut sholat di sini sehingga penuh terus masjid ini tiap hari Jumat. Oh. Jadi itulah sebabnya kenapa diadakan pembugaran perluasan sampai dengan saat ini. Jadi Pak Dani itu lahirnya di sini Pak? Lahir di sini. Lahir di sini, kecil besar di sini. Besar di sini. Jadi orang Bali ya istilahnya. Iya. Bali Muslim. Jadi itu apa namanya itu? Walaupun kami dari etnis apapun, bahasa ibu kami adalah bahasa Bali di Kepaon. Oke, makanya fasih sekali bahasa Balinya gitu ya. Saya kalah gitu. Jadi kalau berkomunikasi dengan masyarakat bahasa Bali ya Pak ya? Bahasa Sadari Bali. ya? Seperti saya tidak enak selain bahasa Bali dengan orang yang di Malah Kepaon. canggung ya Pak ya? Malah canggung. Nah mudah-mudahan hal ini dapat terjaga ya. Karena masalahnya sekarang kan sudah era
milenial ini yang kadang-kadang jangankan tradisi-tradisi, kadang-kadang bahasa pun kayaknya sepertinya mau punah. Mulai hilang. Nah, mudah-mudahan bisa lebih lama lagi sehingga Kepaon dapat dilihat dari tradisi-tradisinya untuk tahun-tahun ke depan. Supaya tidak hilang Pak ya, karena ini tradisi itu punya nilai yang luhur sekali gitu ya. Hubungan kemanusiaan, hubungan dengan sesama gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau ke depan ada perencanaan apa kira-kira kalau untuk pengembangan Masjid Al-Muhajirin Kepaon ini kira-kira ada? Untuk sementara dikembangkan seperti ini saja dulu, karena luas halamannya itu sudah semua ini pakai Menampung berapa umat ini Pak? Kalau ini 2 lantai nggak salah ya? Iya, 2 lantai, 3 lantai. Bisa sampai berapa umat kalau kondisi normal ya Pak, tidak dibatasi? Umat sekitar 2000-an. 2.500-an, 2.500-an. Oh, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2. Baik. Jadi selain untuk sholat, itu ada juga DPK untuk pengajian anak-anak. Itu sore sampai dengan malam. Setiap hari Pak? Setiap hari. Baik. Waduh, luar biasa nih. Mungkin ya ini tadi saudara ya, kita mengunjungi Masjid Al-Muhajirin Kepaon ya, kampung Islam di Denpasar kalau lebih dikenalnya, dan ini tempat ini seringkali menjadi rujukan ya Pak ya? Iya, betul. Rujukan untuk orang mengetahui sejarah, toleransi ya, sejarah Islam masuk ke Bali, toleransi yang dilakukan, bisa berdampingan dengan masyarakat setempat, umat yang lain, dan tubuh berkembang, dan selama ini tidak ada masalah. Iya. Fine aja gitu Pak ya, baik-baik saja ya. Waduh, baik. Terima kasih Pak Dhani. Mudah-mudahan informasi sedikit ini ya, paling tidak memberikan sedikit pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat. Sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri. Dalam waktu dekat ini akan Idul Fitri. Mudah-mudahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai seluruh umat nih Pak nggih. Dan Idul Fitri menjadi salah satu bagian dari membuat kedamaian di tempat kita. Mohon maaf lahir batin ya Pak Dhani ya. Salam untuk umat yang ada di sini. Baik saudara, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan mengunjungi satu lagi masjid yang kita juga ingin bertanya bagaimana sejarah dari masjid ini yang mereka juga berbaur, hidup berkembang bersama-sama dengan masyarakat Bali. Jangan kemana, tetap di Sapa Redaksi On Profesional.